Selamat siang semuanya. Selamat malam. Pada kali ini saya akan tutorial bagaimana cara membuat file di dalam CMD. Pertama-tama kita buka dulu command prompt, lalu kemudian ketik echo sebagai pembuat file. Jangan lupa masukkan nama filenya. Nah, lalu setelah itu masukkan kata-kata di dalam dompet ini. Saya adalah Halo Dudi. Oke. Enter. Lalu bagaimana cara menampilkannya? Ketik aja Notepad, terus enter. Jeng jeng. Gini seperti ini. Jeng jeng. Lalu cara mengcopy filenya. Gue ada file foto nih. Ya. Ini file aslinya nih. Begini ya. Gue foto sama aku kemarin. Mana ya? Inilah mas barang. Ya. Setelah ada tanda-tanda satu file copy, berarti ini sudah di copy. Lalu bagaimana cara kita membuat berubah namanya dulu? Nah, misalkan ini ya. Ini tak copy. Bagaimana cara merubah namanya? Kalau mau naikin itu Itu berubah namanya adalah Ren. Nah, Ren ini maksudnya adalah rename dari file ini yang ingin di udah otomatis rename. nggak bisa ngenet ya bu. Sebentar ya. Lama. Enggak, nanti ibaratnya klik kanan, Ctrl C, terus Ctrl V di sini. Kalau ada namanya berarti. Nah, mungkin pada belum tahu ya, ini rename ini gimana hasilnya. Oke, kita buka start dari komputer, otomatis kita setting folder kalian. Nah, ini nih. Iya. Lalu perintah yang berikutnya adalah bagaimana kita membuat suatu folder yang baru. Caranya adalah mkdir, maksudnya adalah make directory. Lalu masukkan folder namanya. Oke, selesai. Nah, pada sini akan muncul. Oke, sudah muncul ternyata saudara-saudara. Nah, ini sudah muncul folder milik Wildan. Ya. Lalu setelah itu pindahkan file P Anda di dalam folder yang telah Anda buat. Bagaimana cara memindahnya? Memindahnya adalah Ada dulu ya. Bisa diceritain terus lagi. Ada terus anjing dulu lu aja. Iya, Gimana? Bapak. Menekan jujur. Saya saudara itu masih misteri. Dalam dunia perfect. ya, sudah pindah ternyata saudara-saudara. Lalu bagaimana cara kita mengubah atribut file dan semua folder itu menjadi hidden dan system file? Caranya adalah pertama ketik attrib. Attrib ini maksudnya ada atribut. Lalu jangan lupa tambahkan plus H. Plus H ini maksudnya adalah plus hidden. Kemudian S system file. Lalu jangan lupa masukkan nama folder. Di mana dirimu yang aku cinta? Nah, setelah selesai, Kita banting laptopnya. Enggak lu sampai mana tadi? Jujur enggak? Dia nyampe mana tadi lu? Apa? nah ini tandanya sudah hilang. Tetapi dalam folder ini, file yang ada dalam folder ini belum hilang. Bagaimana cara menghilangkannya? Sama seperti sebelumnya, attrib, lalu ditambahkan fungsinya garis miring bintang ini untuk menghilangkan semua file dalam ya. Nah, lalu materi selanjutnya adalah bagaimana kita memunculkan kembali atribut yang hidden dan sistem yang hidden tersebut. Gampang saja.
tinggal diganti minus. Nah, ini akan berubah. Selepet, keluar lagi kan? Oke, lalu bagaimana itu? Karena ini kita diklik, loh kok nggak ada ya Pak ya? Nah, bagaimana cara memunculkannya? Seperti sama seperti ini, lalu tambahin ini garis miring bintang dalam maksudnya file di dalam folder. Kita cek, ya keluar ya. Lalu bagaimana cara untuk menghapusnya? Cara untuk menghapusnya tidak bisa langsung dari folder. Coba kita langsung dari folder ya. Iya. Mana lo? Nanti nggak connect soalnya. Oh iya. Nah, di drive tadi slot empty. Kenapa? Karena dalam backdoor ini ada isinya. Jadi bagaimana untuk menghilangkannya? Ketik delete. Lalu masuk ke dalam file. Nah, setelah masuk kita delete dulu filenya. Oke, di sini filenya sudah hilang. Bagaimana kita cek? Oke, hilang saudara-saudara. Ya. Sampai di sini. Lalu Kisah kita jangan mengisi nah, bagaimana caranya? RMD ya. Ketik nama folder. Oke, sudah hilang dan kita akan menghilangkan semuanya. Nomor 12 sampai 22 ngetembak. Ya udah datang. The best. You're the best. Langsung jangan bisa langsung ke sini. You're the best. Ya, sekian dulu dari pertama dari saya. Sekian. Assalamualaikum. Ikut Mister apa enggak? Gue nggak bisa apa? Kontrol C aja. Kontrol C. Ya. Aku tak jawab kok. Lalu bagaimana cara untuk modul yang kedua yaitu Jam 9.30 tapi mengkill mengkill program yang sedang jalan. Caranya next. depan BAK. Iya, bawa foto kopi KTM ya. Next. Nah, dalam modul ini ada banyak program Ini kok untuk mati ya? menghilangkan ya. Pulsa aku habis. Mulai main ya? Menghilangkan program. Lain. Istilahnya mematikan jalan program. Ada teks. Ini Oh, kenapa? yang adalah image. Lalu ketika nama folder, misalnya Apalagi terus. nah, oke. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana untuk step yang ketiga, yaitu sama prompt, lalu masukkan ping 10.126.11.245 minte ini maksudnya adalah agar request timeoutnya itu sampai tak terhingga. Nah, setelah gini reply Soal kedua dari sebelahnya. lalu untuk membuat folder ya, caranya dari device shell folder, lalu klik ini, pilih folder yang diinginkan, terserah mau di mana. Kebetulan saya sudah folder yaitu ini. Nah, kita akan mengetik use x slash 2 kali. Lalu masukkan Gak bisa ada fisiknya. V-Box. VBox SRV, lalu sekali share. Nah, setelah itu kita akan mendelete nya. Tapi bisa katanya. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengganti warna dalam command line. Pertama, untuk mengetahui warna apa saja yang ada di command line, ketik. Nah, di sini sudah terdapat berbagai macam warna. Yang digunakan adalah light blue, black white. Kita ketik. Nah, setelah itu bagaimana cara kita untuk mengetahui atau apabila kita belum tahu dan meminta bantuan?
ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan tanda garis miring lalu tanda tanya. Yang kedua adalah dengan menggunakan tulisan help kalau. Nah, lalu untuk menunjukkan siapa yang menggunakan komputer ini, kita langsung ketik saja username. Nah, dan bagaimana untuk mengetahui sistem info dari Qualcomm ini, langsung ketik saja sistem info. Ya, sudah muncul. Sekarang bagaimana cara kita untuk log off, shutdown, dan restart? Caranya adalah untuk log off ketik saja log off, lalu untuk shutdown ketik aja shutdown, shutdown min R untuk restart, dan shutdown min S untuk shutdown yang sebenarnya. Nah, untuk yang tadi terlewatkan adalah bagaimana cara membersihkan layar command prompt ini. Caranya adalah sangat gampang. Ketik saja CLS. Selesai. Terima kasih. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat account guest yang benar. Yang pertama adalah klik start. Lalu klik cover panel. Setelah itu pilih user account. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita klik saja new account untuk membuat account yang baru. Ketikkan nama sesuai yang Anda inginkan. Sebut saja ada. Lalu klik next. Nah, di sini ada 2 pilihan. Di mana komputer sebagai milik dari saya inti ya, di account kita bisa membuat, mengganti, dan memilih. Dengan limited kita yang bisa mengganti passwordnya dan masuk mengganti picture dan sebagainya, tapi tidak bisa membuat account. Di sini guest account is off. Maksudnya adalah account ini tidak ada apabila kita tidak menggunakan guest account ini. Klik turn on. Nah, di sini sudah menandakan bahwa ketika kita akan membuka komputer, berarti membuka Windows ya, kita akan mendapatkan dua user account di mana kita bisa memilih salah satunya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengubah tampilan pada pola Windows. Pertama adalah klik kanan Properties, tertutup dari pilihan klik Appearance. Lalu pilih salah satu Windows Desktop ada Windows Graphic Style, dan color scale-nya besar kalau pilih apa bisa pilih purple isinya. Lalu untuk storage cable Windows 3 DPS pada screen saver ini adalah 3 DPS. Nah, ini bagaimana cara mengganti apa ini setting. Nah, di sini ketik terserah apa yang Anda inginkan atau kalimat terserah ya. Lalu untuk bersound dengan 12 menit, katakan aja ini 15 menit. Lalu untuk kalimatnya klik saja OK. Nah, ini kan gambar apa komputernya seperti itu kan yang gantinya. Desktop print terserah. Kalau saya ada auto. Oke, langsung terganti. Lalu bagaimana cara menghilangkan menu My Document dari start menu? Yang pertama adalah klik start, lalu klik kanan Properties. Nah, di sini customize start menu. Lalu bagaimana cara menghilangkannya? My Document dari start menu. Kita akan menghilangkan My Document dari start menu. Nah, don't display this item. Lalu My Music dari start menu. Don't display this item. Lalu My Picture dari My Picture sudah hilang. My Recent Document sudah.
cara untuk menghilangkan beresin dokumen. Sorry tadi terlewat. Jadi reset dokumen di aja. Oke, apply, oke. Nah, di sini sudah kita ada semua kan. Bagaimana menggunakan dulu My Computer dari start menu? Ini adalah. Nah, lalu bagaimana cara untuk menghilangkan My Computer dari start menu? Customize, advanced, cari yang ada My Computer. Nah, ini sudah desain. Oke, kita coba. Nah, sudah hilang semua kan. Lalu bagaimana cara memakai My Computer sebagai link di start menu? Sama caranya. Display as a link. Ya, ini sudah keluar lagi. Give a link. Lalu bagaimana kita mengunci taskbar dan settingnya menjadi auto high? Nah, lalu bagaimana cara mengunci taskbar dan settingnya menjadi auto high? Ternyata bukan di sini. Di sini. Nah, sini ada lock the text bar dan auto hide the text bar. Apply. Oke. Ya. Di sini text bar yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara menggunakan dari start menu? Run komennya dihilangkan. Lalu bagaimana menghilangkan dan Explorer dari start menu? Explorer semuanya ya. Jadi oke, kita akan lihat bagaimana hasilnya. Bakalan tidak ada. Nah, tidak ada. Nah, lalu bagaimana cara menghilangkan Internet Explorer dari start menu? Sama caranya. Customize. Nah, di sini ada soal start menu Internet, kita uncheck list, kita apply, kita oke. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah hilangkan di sini. Lalu bagaimana mengubah recent program 1 menjadi 8? Caranya sangat mudah. Yaitu nah, coba menghilangkan. Kita akan lihat. Nah, sudah menghilangkan kan? Nah, lalu bagaimana menggunakan menu search dari start menu? Cari di search. Nah, ini sudah hilang. Lalu hilangkan menu pemain dan paste dari start menu. Nah, ini ternyata sudah hilang, sudah checklist. Dan lalu bagaimana menggunakan printers dan text dari start menu? Nah, ini sudah hilang. Kita melihat program akses. Ini sudah hilang juga. Ya, sudah hilang di sini. Lalu bagaimana cara merubah file referensi menjadi icon lain? Pertama adalah klik start, masuk ke Disk Explorer, terus folder action. Nah, di sini ada file type. File type ini bisa kita ganti dengan file lain, misalnya audio CD. Dari advance, nah kita klik text iconnya. Di sini kita bisa mengganti apa saja, terserah kita mau kita ganti apa. Lalu bagaimana cara kita untuk tampilan komputer desktop juga icon di logo lain? Klik properties pada desktop, pilih desktop, customize desktop. Nah, di sini ada, kita centangin aja desktopnya. Adapun komputer dan enterprise boleh diganti, tinggal change icon, lalu pilih, pilih dengan gambar dokumen. Kita juga mau pilih apa terserah. Lalu dengan banyak enterprise, ini juga kita bisa ganti apa terserah. Sekian dari saya untuk part 3 ini. Terima kasih.
lalu klik Android Connection. Nah, ini di Properties. Lalu Thread Protocol ini di Properties. Nah, kita ketikkan IP yang diinginkan. Nah, lalu IP address 192 192 168 12. Nah, ini adalah contohnya. Port gateway. Nah, lalu di addressnya terserah. Nah, klik OK. Nah, lalu bagaimana cara mengganti nama nama dari buffer komputer kita? Caranya adalah klik start, klik kanan pada komputer, lalu pada komputer yang ini kita ganti minimum komputer order atau domain gadget. Nah, di sini kita ganti dengan kata-kata kita. Klik OK. Nah, welcome to the system group. Nah, ini kalau seperti ini. Nah, seperti ini sudah selesai. Pada part 5 ini, kita akan mencoba mempelajari bagaimana cara menghilangkan beberapa efek dari Windows XP. Klik Start, di komputer ini di Properties, lalu di Advanced, karena berkaitan dengan performance dari suatu komputer. Klik di sini. Nah, di sini ini adalah macam-macam efek yang ada. Kita terserah mau mematikan yang mana. Ini bisa dihilangkan dari sini. Dan lalu bagaimana cara mengubah virtual memory menjadi 3 kali besar RAM? Kita jadi Advanced. Nah, lalu virtual memory kita change. Nah, di sini kita ganti jadi 3 besar dari RAM. Ya, kita ganti di sini. Terserah mau ganti berapa. Misalnya 3 2. Jadi kita sudah mengganti 3. Kita coba saja balik ke seperti semula. Dia berbahaya bagi komputer kita. Lalu bagaimana kita akan membuat agar hidden files ekstensi dan files terlihat? Kita keluar dulu dari sini. Masuk ke My Computer, Tools, Folder Option, lalu File. Nah, di sini show hidden kita tentang, lalu hide extension dihilangkan dan hide magnetic dihilangkan. Yes. Nah, ini pasti sudah terlihat semuanya. File. Nah, sudah kelihatan. Itulah part materi saya sekian. Pada part yang ke-6 ini kita akan bahas tentang System Configuration Utility. Bagaimana cara mengubah startup menjadi nama startup? Pertama adalah klik start, lalu run, ketik fsconfig. Oke. Nah, di sini sudah ada System Configuration Utility. Apabila kita ingin mengubah startup menjadi nama startup, ya, kita hanya pilih main di sini saja, nama startup. Lalu bagaimana kita membuat time output dari Windows menjadi lebih mandiri? Ketik di boot ini, jadi time on. Ini yang diganti.
jadi 25 atau apa. Maksudnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengetik adalah 25 detik. Kita bagi dua. Nah, lalu bagaimana kita dapat melakukan sebuah startup? Startup kita tinggal centang ini. Tapi berhubung salah satu kita punya box, jadi ya bolehlah dicentang. Kita bisa di lalu bagaimana kita menonaktifkan sebuah service atau program yang sedang berjalan. Nah, ini sudah banyak sekali. Nah, apabila yang kita stop, maka akan mati. Ini juga bisa mati juga nih. Nah, lalu bagaimana kita membuat startup menjadi startup? Kembali lagi ke bilang, jadi definisi startup. Itulah tentang startup ini. Terima kasih. Nah, sekarang pada saat ini saya akan mengerjakan part 7, dimana saya akan mencoba untuk berkaitan dengan grup polisi namanya tentang password. Nah, pertama restart, lalu run, lalu rank edit. Nah, rank edit maksudnya adalah mengedit semua yang ada di dalam apa ya, registrasi. Oke, ini registrasi editor. Untuk mengubah panjang password minimal per karakter yang perlu dilakukan adalah pada klik di local machine ini, klik software, lalu setelah klik software kita akan klik Microsoft karena ada di Microsoft. Lalu setelah Microsoft kita ambil di Windows. Nah, lalu setelah Windows di current version, setelah current version ada lalu di polisi saja ya. Nah, polisi. Lalu setelah itu kita di klik kanan new, ambil yang binary dulu, kemudian nah selesai, klik 2 kali. Lalu karena password minimal 8 karakter, berarti kita isi dengan 08. Oke. Nah, lalu untuk yang kedua, bagaimana cara kita membuatkan waktu 30 hari? Yang perlu dilakukan adalah pada registrasi editor ini kita akan masuk ke Windows NT. Nah, Windows NT ini, lalu klik di current version, setelah current version ke WinLogon. Nah, WinLogon. Di WinLogon ini kita buat satu folder dengan default value. Default value. Kita kasih kita klik. Nah, di sini ada hexadecimal dan desimal. Nah, lalu dari sini kita isi desimalnya menjadi 30. Karena di sini 30 adalah 30 hari. Klik OK. Nah, setelah itu untuk memenuhi aturan standar kompleksitas satu password, kita keluar, kita buka yang namanya GPD. Nah, ini kita tutup SC. Nah, lalu pada ini semua kita masuk kepada Windows setting. Nah, di Windows setting ini ada security setting, ada namanya ini account policies. Nah, lalu password policies.
Nah, di sini maksimum password age itu adalah maksimal untuk pergantian dari suatu password. Nah, di sini kita ingin mengganti 5 password 5 menit per hari, ya tinggal diganti yang ke atas saja. Nah, password will expire in 4 days. Lalu untuk mengubah password atau syarat kapasitas, password compatible. Nah, kita enable seperti itu. Terima kasih telah bantu saya. Pada part 8 kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara untuk membuat environment variable Windows. Klik start, lalu tekan pada my komputer, properties. Setelah itu klik advanced, dan ini adalah environment variables. Klik. Nah, di sini kita akan membuat suatu path. Nah, ini seperti contoh di sini. Bagaimana cara membuat ini? Adalah klik new, kemudian klik path, lalu masukkan nama file, yaitu program file selesai. Nah, sesudah itu kita buka CMD untuk mengecek apakah sudah terkonek apa enggak. Kita klik download. Nah, ini berarti dia sudah jalan. Tinggal klik saja. Lalu file yang kamu ada. Nah, tinggal komen aja. Oke, sudah selesai. Lalu bagaimana cara menyalakan file jar? Caranya adalah pertama kita buat manifest dulu. Di mana manifest ini merupakan salah satu syarat agar bisa menggunakan file jar. Nah, caranya adalah ketik Java. Lalu jar kelas. Nah, ini karena saya belum membuat manifest, jadi tidak bisa. Nah, sini karena saya belum membuat manifest. Sudah saya 48. Terima kasih. Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan part 9, yaitu registry, di mana bagaimana cara mengubah nama sesuatu menjadi nama, lalu kita masuk ke regedit. Nah, setelah itu untuk memudahkan pencarian, silakan untuk Ctrl F, lalu masukkan recycle bit. Nah, ini sudah dapat dari bit. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Sama saja kita itu bagaimana kita membackup satu file dari registry ini? Kemudian file, export. Nah, di sini backup register menjadi file rec atau hive. Tadi aja. Nah, saya punya lalu kita taruh ya untuk pengecekan. Saya sudah jadi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas part 10, di mana judulnya batch scripting Win 32. Dimana kita akan membuat sebuah virus terkait. Yang pertama adalah klik start, lalu buat notepad. Nah, lalu untuk file yang berikutnya adalah kita akan disimpan ya piye bareng klik virusnya di sini. Tapi aja dari mau lagi virusnya gawe pisan. Aktifnya piye? Ada klik mah ya. Dan Iki tekan di teko rawi teko sing pindah. ayo ke mana ro edan. Swiss Wildan iki lho gawe ring bareng Wildan. auto.
I heard that your dream came true. Jesse today. Here to you. Nomor 10 ya. Teleponnya mau cek yang ini. Insya Allah. Oh iya iya. Ini biasanya nih kan. Udah masuk eksplor punya apa tuh? Kanan enggak? Itu dah. Ini bagaimana? Ini leh, ini ya kanan ya. Oh, maaf Mama sudah mengerti. Terus kita limit tiket lu itu kita Nah, kita simpan namanya virus.b. Salah. Save. Udah aku loh kak. Oh yuk goblok aku mengapa kata penyakit mulai mendingan ya. Dan ini sekarang kita buat antivirusnya. Bagian kita ulangi mana? Oh ya. Mungkin aku kita hapus sedikit. Aku ulang mana kok? Oh, malah. disimpan dengan nama apa dan antivirusnya? Ya dan antivirusnya disimpan dengan nama apa? Antivirus. Wildan, antivirusnya dikasih nama apa? Ya, antivirus. Antivirus dot. Oh iya, udah dibuka aja gede. Mati Nah, deh. kita sudah selesai dengan mengcodingnya. Terus sekarang kita lakukan adalah buka My Computer. Itu mau aku gantung ini aja. Lalu kita menuju ke program Files-nya. Sering itu Mana kita akan
that your dream came true. Just we could Nah, kita buka dulu. Oh, pakai di pas-pas. Nah, dulu. Terorista. Lalu kita buka CMD. Dan pas sebelah dan yuk dan. Kamu bisa alih di sana itu. Oh, ini ya. Lalu ketik. Ya, ayo. Nah, lalu kita klik antivirus dan bed. Oh, sebentar ada kesalahan grafis. Ya. Tiga ketika ngawut dikit. Soal terakhir aku udah berapa kali? Tiga apa? Ternyata kesalahan kita belum mengklik pada virusnya. Kita search, terus Yang Nabi lepas usia. lalu kita klik double klik pada virus. Nah, double klik inilah, ini sudah ada virusnya. Lalu kita akan menghilangkan dengan command prompt. Ya, Bob. Saya nama-nama minggu. Ya, kita Simpan lihat. dulu, Las. Iya. Ya, tak kayak gini mana? Sing anyar. Ayo, lanjut. Nah, sudah hilang data virusnya. Terima kasih. Ayo, Pada bab yang terakhir ini tentang Miss Gelanos, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menurunkan versi Windows di desktop. Start, lalu kita buka Rec Edit. Nah, lalu HK current user. Nah, cari control panel, lalu di desktop. Nah, lalu cari page desktop version. Ganti follow menjadi 1. Oke, setelah itu agar mencegah wallpaper tidak bisa diganti melalui jendela dialog display properties, mari kita buka. Nah, di sini sudah keluar user configuration, lalu administrative settings, control panel. Nah, display, lalu button di sebelah kanan, klik berita prevent from changing wallpaper. Nah, lalu itu permanent wallpaper, lalu kita klik disable, apply, oke. Lalu yang ketiga, mengatur user dengan privilege limited, klik start, lalu control panel, lalu klik user account. Nah, satu pilih icon yang akan dibuat akses atau privilege-nya. Maaf, sebelumnya saya buat dulu yang limited supaya bisa dicoba ya. Lalu klik change the account tipe, lalu pilih komputer administrator, change account tipe. Nah, maka aksesnya akan terlihat yang menjadikan komputer administrator. Lalu bagaimana menghilangkan menu logout dari start menu? Kita buka Rec Edit lagi. Nah, lalu masuk ke HK current user.
lalu pilih yang software, setelah itu Microsoft Windows. Nah, pilih yang current version, Odyssey, Explorer. Nah, lalu klik kanan. Start dulu Bapak. Setelah itu saya akan mengganti value-nya menjadi angka 1. Nah, eh, lalu bagaimana agar mencegah Windows tidak bisa dimatikan? Masuk ke menu Back Edit, buka Hide Furniture. Nah, setelah itu klik Control Panel, scroll klik Desktop. Nah, pada Power of Active, ubah nilai menjadi 1. Setelah itu, bagaimana mencegah perubahan terhadap start untuk bisa dilakukan? Masuk benar juga ke Rank Edit lagi. Lalu masuk ke HK Furniture, masuk ke Software, ke Microsoft, lalu ke Windows. Nah, sudah ke Windows, lalu ke Current Version, ya benar, ke Version. Policies, lalu ke Storage. Nah, klik kanan, New, keyboard lagi, kita buat Notepad Start. Nah, setelah itu, bagaimana kalau sudah tidak melakukan jendela display list, benar bisa Edit lagi, tepatnya juga di version, di policies, di di software, nah software, terus kita Microsoft, lalu policies, buat key bernama sistem. Di kanan masukkan uh, disk CPL. File menjadi angka 1. Nah, lalu bagaimana gue menjalankan dua apply yang ada di control panel? Ke menu Run, klik Control, nah setelah itu, oke. Nah,
Masukkan nama pet yang ingin dihilangkan. Misalnya berarti di save. Oke. Nah, bagaimana menonaktifkan text manager? Buka reg edit, lalu masuk ke key condition, ke software, ke Microsoft, lalu ke Windows, atau dari system, buat baru, di Word, nama disable. Lalu dimodify ganti juga dengan satu. Nah, lalu bagaimana membuat konfigurasi sehingga reg edit dapat diakses? Buka reg edit, buat software Microsoft, buat baru lagi di sini disable reg. Ganti dengan satu. Bagaimana kita buat agar stabil itu dengan waktu 400 MB. Kita masuk ke Explorer, kanan Properties, lalu pilih tab kuota. Oh, salah. Lalu main komputer benar, klik kanan Properties, lalu eh, lalu masuk ke kuota dari manajemen. Open search information. Lalu untuk memilih tab kuota, anda kali di sini di properties, lalu di kuota ini. Nah, kali ini lalu cek pada menu kuota manajemen dan pilih limit this space. Mungkin isi saja. Mungkin saya pilih 200 ya. Nah, seperti contohnya. Bagaimana akan membuat Windows File memiliki start koneksi? Caranya klik start, lalu coba kedua connection. Nah, setelah itu di sini ke variable setting. Nah, ini icon yang ingin dilindungi. Uh, ini sinyal untuk kita akses.
dimatikan semua. Lalu kita semua nanti. Lalu bagaimana mematikan autoplay? Masuk ke rec edit, ke explorer. Nah, ini nanti kita lihat dengan lalu bagaimana tadi juga pernah di screen saver, tetap buka rec edit, lalu masuk ke dalam sistem. Selanjutnya oke, lalu saya restart komputer saya untuk membuktikan bahwa screen saver tidak bisa diganti. Tunggu sebentar, sabar. Nah, lanjut. Kita akan aktifkan stop device. Nah, tersebut bisa berdistribusi ke panel. Tapi ini tidak bisa diganti. Lalu gimana agar bisa mengakses internet? Start, run, edit. Nah, lalu kita masuk ke perantaraan grup fungsi. Klik user configuration. Lalu klik virtual basic. Setelah itu klik folder system. Nah, lalu folder internet connection. Lalu klik dari Commercial Manager, lalu left klik. Nah, ini di disable untuk mematikan bahwa user tidak dapat menggunakan internet. Oke, terima kasih.